Tuhan itu terbesar, terbaik, termulia. Ya. Semua yang maha. Harusnya kita sadar cuma pantas untuk Tuhan. Ada banyak kelompok yang berpikir bahwa mereka juga punya Tuhan. Mereka juga punya buku kok. Memangnya cuma Kristen. Ada beberapa debat yang saya sih belum lihat ya. Ada debat terakhir yang saya lihat kayaknya itu viral ya. Karena beberapa komentar itu masuk ya. Saya cuma lihat potongan terakhir closing statement ya. Kalimat penutup dari masing-masing debaters. Dan saya, oh Tuhan. Kalau masih ada yang bersyukur jadi orang Kristen. Ya Senin tahu mau bilang apa saudara. Sekali lagi ya. Orang ini bukan eksklusif sebenarnya. Bukan ya. Tapi oleh karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain ya. Mau ke surga? Tidak ada jalan lain. Sekarang kalau ke Manado, ada beberapa pilihan jalan. Orang dari sini mau pergi Manado, ada beberapa pilihan jalan. Kurang mana-mana saudara mau lewat mana. Kayaknya ada 3 pilihan deh kalau dari sini sekarang. Boleh lewat Tanggari, boleh lewat Kombos. Boleh lewat Tomohon. Iya. Sekarang lewat Tanggari, saya pikir-pikir lebih gampang, lebih cepat karena ada tol, ya. Jadi tak kurang di situ. Kira-kira di tol itu bisa 8 menit, saudara. Bayangkan kalau 8 menit, kalau lewat di Tampalayang masih mau macet, ya, kayaknya masih lebih untung kalau lewat situ. Begitu kalau nyandak macet, ada pilihan-pilihan. Cek. Cek. Nah untuk jumpa Tuhan, ya, untuk bisa mencapai tempat, masalahnya begini saudara. Surga itu tidak pernah ada 2, apalagi 10, enggak ada. Surga itu cuma 1. Ya. Di luar surga itu semua neraka. Enggak ada pilihan di antara, itu enggak ada. Enggak ada. Jadi selain masuk surga ya sudah masuk neraka. Cuma ada 2 kekuatan di dunia. Selain Tuhan itu pasti setan. Udah. Ya, jadi salah sendiri kalau saudara tidak bersama Tuhan. Karena walau saudara menyebut diri, oh, orangnya tidak pernah sembah setan. Oh ya, tapi kamu tidak mau menyembah Tuhan. Nah, artinya kau sedang bersama setan. Itu. Tidak perlu kamu berkata, oh setan aku cinta padamu. Tidak perlu. Cukup dengan tidak mau dengan Tuhan. Hah? Oh kita sudah mau orang bikin bodoh. Oh iya toh. Ada pendeta bikin bodoh. Toh? Banyak.
Jadi akhirnya karena kecewa, misalnya kecewa dengan gereja, saudara menolak untuk, loh kalau kecewa dengan gereja kan bukan Yesus yang bikin kecewa. Coba saudara pikir. Ya, kecewa dengan pendetanya, loh kecewa dengan pendetanya. Kan bukan Yesus yang mengecewakanmu. Gitu. Saya baru saja mendengar tadi malam. Saya mendengar ada penulis lagu, tapi dia juga gembala waktu itu, pernah jadi gembala. Nggak tahu sih kondisinya sekarang, apa dia gembala juga, apa dia sudah punya gereja sendiri atau apa. Tapi saya lihat tadi malam itu dia diundang ya untuk menyampaikan kesaksian di satu gereja. Entah itu gereja di Surabaya atau di Jakarta. Tapi tadi malam saya lihat saudara. Dan saya ini kalau mau jujur Pak Saudara, penyanyi Indonesia yang saya paling suka sebenarnya orang itu. Dulu saudara saya menganggap dia yang paling sungguh-sungguh. Tuh lain jago menyanyi, oke. Tapi orang ini ini lain dia. Ini lain ya. Dan tadi malam dia bercerita. Yang saya suka saudara, kayaknya dia sekarang betul-betul dibuat jadi rendah hati. Ya. Ada orang so salah mari mau mengaku. Atau bahkan dia menuding kita salah gara-gara dia. Kan begitu. Dia masih mau cari DP kambing hitam. Dia nih mau bilang, iya memang kata kita salah. Ini mau begitu. Oh ini kan gara-gara angko ini. Gara-gara ini, gara-gara itu. Begitu. Oh. Nah lalu saudara karena saya lihat itu kita ikut cari. Gitu. Ada beberapa saya lihat ternyata beliau sudah mulai mulai aktif kembali ya. Dia sampai dan dari DP raut muka, DP kalimatnya, saya ini nyandak maha tahu tuh ya. Itu orang mau bikin bagaimana coba? Orang kan nyandak maha tahu. Jadi orang cuma bisa lihat orang itu pesikap. Oh, waktu dia bicara kata-kata yang dia pilih, ya semoga saya tidak salah. Oh, karena waktu saya mendengar, kalau mau lihat ini, kayaknya dia sangat tulus mengakui keadaannya, mengakui kesalahannya. Dulu dia ini sangat terkenal. Sekali lagi saudara, ya saya juga tidak mau sembarang orang ya, begitu toh. Sembarang orang, sembarang lagu, nih tahu kalau apa saudara? Kalau orang ini menyanyi, kok kita kok percaya? Ya, selain DP kata-kata di kalimat lagu yang dia tulis, ya seringkali itu sangat tepat, toh mewakili kata-kata yang rindu kita katakan kepada Tuhan, ya. So DP kalimat bagus, toh, kon DP cara menyanyi lebih bagus, toh. Saya tidak tahu dia berapa kali datang ke Manado, tapi saya cuma tahu satu kali karena saya ikut hadir. Ya. Oh itu selama mungkin 20 tahun lalu kali itu. Ya. Saya ingat dia bikin di Gedung Juang. Dan kami ikut hadir. Saya ingat waktu itu penuh. Ya. Waktu itu dia sangat top di Indonesia. Ya. Dan karena dia ini penulis lagu, penyanyi, toh tadi malam dia bilang dia mulai terkenal, maksudnya mulai melayani itu kalau enggak salah umur 21. Umur 21 tahun dia dia juga sudah berkhotbah. Di usia segitu. Jadi dia bukan cuma menyanyi, ya.
sudah sangat terkenal dan ini pengakuannya. Ini ada ragu-ragu. Dia bilang kan kesalahan saya pasti semua Anda sudah tahu. Karena media begitu cepat dan saya sudah terus terang. Dia terus terang saudara, dan ya saya yakin rata-rata orang Kristen tahu ya. Nggak usah cuma dia nama. Dia bilang waktu saya mulai terkenal, pelayanan jadi sangat padat. Dia bilang bayangkan kalau 1 bulan itu ada 30 hari, ya, itu 18 sampai 20 kali saya di pesawat. Bayangkan itu, ya, berarti cuma 10 hari tuh dia bisa libur di rumah. 18 sampai 20 hari dia mesti melayani di sana sini, saudara, dipanggil ke sana sini. Itu terkenal loh, ya, sampai dia menyanyi juga bareng dengan penyanyi-penyanyi barat, ya, penyanyi rohani. Bayangkan saya masih di Jakarta, saya sudah mendengarkan dulu dia ada, sebelum dia solo, dia dulu ada grup, ya, dan grupnya itu dulu saudara, kan saya pendengar radio dulu di Jakarta, tuh pendengar radio, ya. Dulu saya ingat saudara, radio yang terkenal di Jakarta itu tahun 80-an, itu radio terkenal Prambors. Nah, lagu dari kelompok ini dulu pernah menempati, saya lupa kalau berapa minggu, dia ada di posisi teratas. Itu kan lagu rohani. Lagu rohani sekalipun di situ mereka tidak taruh kata Tuhan, ya. Mereka punya maksud supaya lagu mereka akhirnya bisa dinyanyikan oleh semua kalangan. Itu maksudnya, ya. Dulu saya ingat kalau tidak salah entah 3 kali berturut-turut kalau tidak salah, ya, lagunya menempati posisi teratas, ya, di lagu pilihan Prambors. Jago nih grup ini. Bayangkan ini, sampai orang sampai tahu kalau orang ini vokal grup gereja. Bayangkan ini vokal grup gereja. Tuh, dompet lagu, orang lain menyanyi, orang non Kristen. Bayangkan bisa menempati tangga teratas di radio umum. Ini radio Prambors, saudara, ya. Kalau saudara dari sana, saudara tahu ini radio terkenal kalau di Indonesia, Jakarta, orang-orang tahu itu radio Prambors. Toh. Itu memang itu radio lagu-lagu. Oh, tak ingat Pak, masih pagi-pagi doh. Semua tamang-tamang semua putar pedempe radio-radio tuh di kamar di tanpa kos itu doh, semua tuh lagu-lagu berkumandang. Nah ini, ya, ini dorang tahu, ini lagu rohani. Nah ini kesaksiannya, dia bilang begini, DP pengakuan. Dia bilang, dia bilang kalau Anda tanya saya masih berdoa. Loh, saya kan melayani. Berdoa, ya saya berdoa dong. Baca Alkitab, iya baca Alkitab. Ya. Sekalipun saya baca Alkitab cuma untuk khotbah. Bukan untuk saya. Saya baca Alkitab untuk khotbah dan itu cuma untuk orang lain. Dia bilang sekian waktu saya tidak pernah sadar kalau sebenarnya saya putus hubungan dengan Tuhan. Ini pengakuannya saudara. Jujurnya seperti itu. Ya. Ini apa ini? Saudara, mari kita sangat berhati-hati ya terhadap apa saja yang Tuhan izinkan terjadi di hidup ini saudara. Ya. Sehingga kita tidak dibodohi, ya. Tidak ditipu. Masalahnya begini saudara. Kalau setan menggunakan hal-hal yang kita tidak sukai, nggak ada orang mau ikut pas setan. Nggak ada orang bisa tertipu. Masalahnya setan itu menggunakan hal yang kita sukai.
pencobaannya, kenapa bikin kita kalah? Bayangkan saudara, pendeta-pendeta top. Ya, ya ini kan contoh salah satu. Ya, dia kan top. Sampingnya enggak sadar itu. Selain doi banyak, terkenal, disukai semua orang. Tuh manyanyi di Singapura, di Amerika. Udah pikiran dirembokan. Hah? Itu tuh gampang sekali bikin orang jatuh. Ya. Setan menggunakan ya hal-hal yang kita sukai untuk menipu kita, saudara. Jadi kalau, kenapa? Bukan main di setan ini, dia so ambil tapi doi. Ya, kalau cuma dia so ambil tapi doi, gampang. Saudara. Bentar ya, bentar. Baru sekarang ini. Ya, baru sekarang nih. Ya. Ini setan ini atau siapa ini? Atau boto-boto. So. Kalau Yohanes Pembaptis ini makanan tuh boto-boto. So. Ya, jadi sekali lagi, ya. Masalahnya yang mencobai kita, keinginan kita. Setan kong tahu, orang tuh semua kan para pendosa dulu. Tuh, jangan sampai sekarang ya. Harusnya orang ini pendosa zaman dulu. Ya, sekarang jangan bilang lagi kau pendosa. Itu. Orang dulu pendosa. Loh, setan tahu kau berbuat dosa apa. Tiap-tiap orang dicobai oleh bukan keinginan tetangga, keinginanmu sendiri. Saya ingat dulu saudara ada rekan hamba Tuhan. Sekarang sih sudah meninggal, kan so tua dia. So meninggal so lama. Ya. Itu dia cerita. Ini orang rembokan dulu. Dia orang rembokan tuh. Karena ini om ini saudara, dia ini terus terang dia cerita apa saja, bagaimana siapa dia itu dia cerita, ceritanya malu-malu. Ya. Ini om ini, fama makit, masih bersaudara dengan ses, jadi mau cerita lihat saudara sendiri. Tapi karena dia bercerita tanpa malu ya kita lihat tidak apa-apa bercerita. Ini Om Hen ini. Dia bilang dia ke Jakarta kalau tidak salah dia umur 18 tahun. Ya, di Rembokan dia bilang kita terkenal papan curi. Dia yang bilang. Om O tahu ya? Oh iya. Itu Om O pada saksi hidup sudah. Tuh, itu Om Henus meninggal. Ya, dia bilang kita di Rembokan terkenal papan curi. Ya. Dan dia akhirnya lari ke Jakarta karena pancuri. Dan dia pancuri apa tuh? Pokoknya karena dia dikejar-kejar sampai dia lari ke Jakarta. Jadi dia bukan di Jakarta bukan jalan-jalan, ini melarikan diri. Tuh dari kampung karena di sini dia dikenal dia pak pancuri. Sampai di Jakarta, baru umur begitu kok. Ya. Dia bilang sampai sana, kombaku dapat yang kita petamang sama-sama orang Rembokan. Baca cerita dan dia kaget dia bilang, manjut tuh dua pergi gereja. Hah? Apa yang kita pergi gereja? Hah? Di kampung kita masuk gereja kok di kota tidak masuk gereja segala rupa jo. Tuh. Dia bilang, Mar,
Kita Tamang bilang begini, ingat aku nih tahu, banyak cewek cantik tahu di gereja. Coba Tamang jodohin kita. Tuh, pengen sudah DP cara le panggil lain. Dia bukan bilang di sana ada Tuhan Yesus, ada cewek cantik banyak di gereja. Manjo, ya. Akhirnya saudara pokoknya dengan berbagai rayuan, nanti habis itu tahun 2 bajalang. Tuh. Akhirnya ini Om pergi juga. Pergi di gereja, dia pikir ya cuma baku ikon udah madu no kita. Tuh. Dia bilang dia tidak pernah sangka itu adalah hari pertama dia ke gereja. Dan dia sangat disentuh dengan apa yang terjadi di gereja. Tuh. Jadi DP minggu berikut dia yang panggil pada DP Tamang. Dan kita mau pergi gereja. Jadi DP Tamang, bayangkan tuh hari sampai mesti pakai iming-iming ada cewek di sana. Toh, sekarang dia yang panggil pergi gereja dan betul-betul dia bertobat. Nah, singkat cerita, dia kan papan curi. Mar lulus SMA. Biar papan curi dah, dia lulus SMA. Toh, dia bilang waktu dia bertobat, satu yang dia minta pada Tuhan. Tuhan, kita ini terkenal sebagai papan curi. Sebagai maling. Jadi kalau sungguh kita ini so bertobat, harusnya kita sudah berubah. Maka Tuhan, kalau boleh kita minta profesi ya, yang berlawanan dengan kita keadaan masa lalu, maling. Kong dia kirim lamaran ke Bank Indonesia Jakarta. Nah ini maling kong mau kerja di bank. Boleh mar bank tut. Tuh. Kirim ke, dan dia berdoa. Tuhan kalau sungguh kita ini so berubah. Bertobat artinya balik kanan kong bajalang ya. Bukan tinggal di tempat. Bertobat kok aku tinggal di situ. Bertobat, benar-benar meninggalkan masa lalu dan kau berjalan dengan hidup yang baru. Cara pikir yang baru, semua baru. Saudara tahu enggak? Tuhan menjawab doanya. Dia diterima di Bank Indonesia. Dan tidak main-main. Dia diterima jadi kasir. Jadi bukan administrasi. Langsung berurusan dengan doi. Dan sejarah mencatat. Beliau sampai mendapat medali. Sebagai bendahara terpercaya. Sampai dia pensiun. Ya bagus itu saudara. Dia pensiun sebagai kasir terpercaya Bank Indonesia. Jadi ada surat penghargaannya. Ya. Waktu beliau jadi hamba Tuhan. Ya, dia dipercaya jadi bendahara. Baku lainnya dengan Yudas. Yudas Iskariot kan bendahara. Tuh, ini baku lain dengan ini om satu ini saudara. Ya, dia jadi bendahara wilayah itu. Udah, saya tahu itu berapa periode. Pokoknya sampai dia meninggal. Setiap kali mau tanya tuh doi ada. Bukan cuma di atas kertas. Ini mau tanya apa? Ada. Nah dia itu bukan kaya raya. Ya, pokoknya terpercaya saudara. Sampai beliau meninggal. Ya. Itu kalau mau bicara soal berubah. Ya, saya tiap kali dapat ingat pada dia. Ya. Jadi kalau bilang. Maksudnya kan bayangkan sungguh-sungguh. Ini radikal dari perubahan. Bayangkan maling kong jadi orang terpercaya. Langsung pegang doi. Ini Bank Indonesia. Bukan bank apa tuh. Tuh. Itu bank lain kan. Kapan tuh saya baca ya. Ada bank yang sedang beroperasi di Indonesia. Ya. Yang ternyata
Dorang kekayaan cuma 900.000 rupiah. Saya sampai, bagaimana? Iya, ini merugikan negara. Ini saya baca sudah beritanya. Yang belum lama, baru setahun minggu lalu. Ya ampun, ini bank yang katanya merugikan negara. Saudara batabung, saudara nih tahu toh ada batabung di mana? Itu banknya DP Doi. Toh, kalau Bank Indonesia, ya semua kekayaan negara di situ. Bank Indonesia no. Nah, bayangkan saudara. Pencetak uang. Dan dia bendahara di situ. Yang enggak bagus Edo. Dia kasir di situ. Ya, kalau sekarang kan penyebutan teller. Waktu itu saudara. Nah ini. Saudara dirubah dari apa? Dari apa kok jadi apa? Paulus pembunuh lalu rela terbunuh. Berubah. Maria Magdalena, ya, dia itu pendosa kalau saudara lihat, ya. Alkitab tulis dia Yesus keluarkan 7 setan dari Maria Magdalena. Selalu kalau Alkitab bilang 7 itu angka sempurna. Jadi memang DP setan memang luar biasa. No? Daripadanya Yesus pernah mengusir sadikijo 7 setan. Lalu dia ini yang mengurapi kaki Yesus. Dia ini yang terus ikut sampai peristiwa penyaliban itu terjadi. Maria Magdalena terus namanya ada. Semua murid-murid solari Maria Magdalena ada di situ. Ada sih yang membedakan antara Maria Magdalena dan Maria saudaranya Marta dan Lazarus. Kalau saya saudara itu sama. Dorang itu, dia itu yang ingin tahu dong. Ya ini kan masing-masing dengan teorinya, dengan konsepnya, ya. Jadi ada orang tertentu yang bilang peristiwa pengurapan itu terjadi 2 kali. Dorang ini mau akui kalau itu Maria yang ditulis masalahnya kalau di Lukas kan tidak tulis kalau dia itu siapa. Cuma tulis itu perempuan berdosa. Perempuan berdosa, ya. Kayaknya dia pelacur luar biasa. Dan kemudian keluarga itu menjadi keluarga yang selalu menerima Yesus dan rombongannya. Makan di situ. Ini catatan tentang Maria itu luar biasa sebenarnya. Sampai ada penghujatan, ya, yang mereka arahkan Yesus dan Maria Magdalena pacaran. Bayangkan saudara. Alkitab tulis loh. Yesus itu dicobai. Tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu tidak pernah. Ya. Dan sebenarnya sampai kelompok orang yang menentang Yesus, buku mereka mencatat tentang Yesus yang tidak pernah berdosa. Itu saya juga heran saudara. Orang-orang ini kok aneh. Ya, bukumu loh tulis tentang Yesus yang tidak pernah berdosa, itu paling suci. Bayangkan, semua nabi mati dan tetap di tanah. Mereka sendiri mengakui satu-satunya yang ada di sana Yesus. So di sorga orang bilang. Aneh juga sebenarnya. Semua nabi didoakan keselamatannya kecuali Yesus. Karena Yesus di sorga. Kong, siapa
ada tuh di sorga kalau bukan Tuhan. Coba. Saya juga, ada banyak orang-orang nih, mau bilang bagaimana. Itu saudara sekali lagi. Di dunia ini mau kelompok sana bilang dorang ada Tuhan, dorang ada tanpa sendirian, hanya tidak ada. Ya. Cuma dua kekuatan. Selain Tuhan pasti setan. Mau rambut panjang, rambut pendek. Tuh. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Boleh jadi 6:30. Boleh jadi apa saja. Namanya juga setan. Saudara pikir ada perempuan cantik, tahu setan. Begitu. Ini kalau lihat Alkitab saudara akan lihat, ya, mana itu? Ya, yang mengumpulkan bersama dengan aku tidak melawan aku, ya. Yang tidak mengumpul bersama itu melawan, itu ada di pihak lawan maksudnya. Ini selain dengan Yesus itu pihak lawan. Jadi sekali lagi ini bukan orang yang eksklusifkan ini Kristen. Yesus yang memproklamirkan dirinya. Tidak ada jalan lain untuk sampai ke sorga, sampai kepada Bapa cuma lewat Yesus, tidak ada lain. Tidak ada jalan lain. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Cuma itu DP tanda. Kamu tidak mau dengan Tuhan, kamu melawannya. Nah lawan Yesus apa? Ya setan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sudah. Kamu tidak mau dengan Yesus, enggak usah susah-susah. Mau pikir kira dorang kelompok mana, setan mana. Sudah. Dulu saya ingat ada yang tanya, kalau dorang kalau mau usir setan dia mau tanya dulu, ini apa setan yang berkuasa di mana tanya. Kong nanya. Kalau Ibu Rona enggak. Kalau kita tidak peduli, ngana terserah mau angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau ngana setan dalam nama Yesus pergi. Nah gitu. Nah usah tanya. Dari mana? Nah usah tanya. Nah usah baca cerita dengan setan. Baca cerita itu dengan Tuhan. Nah usah baca cerita dengan setan. Ya itu penuh dengan tipu daya. Ada saja caranya. Ya ya setan kok di bawah telapak kaki. Jadi orang kalau baca cerita orang kok lebih berkuasa. Sudahlah, nggak usah sok jago. Setan jangan beri kesempatan. Saya bilang aja jangan beri kesempatan, jangan beri celah sedikit pun. Siapa Hawa kalah? Dia nggak baca cerita akan kok setan. Harusnya orang mesti lebih kuat dari Hawa. Kenapa? Hawa nih tahu ini cerita. Orang tuh semua orang so tahu. Cerita tentang Hawa orang tahu. Sampai diusir di Taman Eden. Cerita Kain dan Habel orang tahu. Cerita Nimrod orang tahu. Semua Simpson, semua orang tahu. Dan sekarang orang lebih gila dari orang. Coba. Kalau yang tidak betul. Orang sudah tahu semua. Harusnya perjalanan Yusuf, perjalanan Daniel, Abraham. Orang sudah tahu. Kalau orang untung, harusnya orang mesti lebih soe dari lebih untung dari itu, bukan lebih soe. Kenapa orang sudah tahu? Dia mau bahagia dari utara, timur, barat, selatan. Orang tahu dia bicara. Tapi kenapa manusia masa kini justru yang paling kalah? Itu hamba Tuhan yang tadi saya bilang. Saudara kalau mau cerita DP kekalahan itu sampai dia tidak usah ulang. Dia bilang semua orang kau tahu. Kita pesalah di mana semua saudara tahu. Dia sampai bilang jangan iko pak kita.
Jangan mencontoh padaku. Aku contoh yang tidak baik. Ya kan, saudara? Saya sampai begini. Wah, boleh juga. Dan saudara dia bicara bercerita. Ini beda sekali dengan saya bicara bercerita. Dapat lihat kalau sekali dia pakai istilah, dia bilang kita ini bukan cuma keset. Kita ini sudah dibawa keset. Dan dia bilang kita tahu Tuhan backing itu. Karena kita memang pantas untuk dihukum. Jadi jangan ikut pak kita. Ya. Nanti sebentar lebih nama ya. Sebentar jo. Mungkin saudara sudah dapat tebak. Oh. Tapi itu saudara. Duh, saya juga. Oh Tuhan kasih yang. Tuh. Dan itu dia bilang tuh. Jadi ciri-ciri waktu aku mulai jauh dari Tuhan. Itu yang kita tidak pernah sadar. Sampai mesti terjadi berbagai kejadian. Sampai orang habis semuanya. Oh ya saudara. Jadi dia pernah terkenal kaya raya lalu nol rupiah. Semua orang benci mulia pada dia. Saudara. Ini yang aku saya dulu. Waktu orang itu jatuh dari keadaan yang seharusnya. Itu ngeri, saudara. Ngeri. Ya. Nah dia itu sudah jatuh berulang kali itu. Tuh, ini kalau mau cerita semua le. Pokoknya jangan bagus edu, saudara. Tuh. Karena setan itu waktu dia balik. Mana kata Yesus bercerita. Ya. Setan itu keluar dari kita. Nah, waktu saudara tidak pertahankan hubunganmu dengan Tuhan, setan itu jabale, saudara tahu. Dia itu jabale. Saudara pikir dia mau kasih tinggal pada orang. Lihat, ini Yesus yang bilang. Kau mau salah di mana? Ini Yesus yang bilang sekali lagi. Apa? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ini Yesus yang bilang ya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatnya. Dia suka sekali ada di dalam sesuatu. Khususnya di dalam orang. Oh, kong saudara sekarang penonton film horor. Siapa? Angkat tangan. Suka sekali film horor, nonton sulap, apalagi. Hati-hati loh saudara. Setan itu cari tampak. Kalau saudara penontonnya hati-hati. Ya. Ini boleh dapat lihat bintang dia semua bertanya. Kalau bertanya di FB dong, pendeta. Kenapa engkau nyak tanya jumpa Tuhan? Kau baca tuh Alkitab. Tanya di FB. Emang FB Tuhan? Jadi sesuatu di FB. Jangan tanya di FB. Apa kata FB tentang namaku? Ini bukan main dong. Tuh, tanya Pak Tuhan dan tanya di FB. Dia pakai ayat. Ya ampun, kadang-kadang habis pikir saudara. Orang-orang ini kok aneh. Tuh, ada Tuhan. Orang dibatanya ditampak yang salah. Kong senang sekali itu. Ya, lebih besok kalau DP ramalan kong dapat lihat dong rupa. Aduh, memang kok kandati dia share no. Dia habis pikir kok yang tidak percaya kata Tuhan sih? Lihat, ya. Tadi kan waktu dia keluar, setan itu keluar, ya. Dia berputar-putar, tidak dapat tampak apa? Lalu ia berkata, ini setan ini bilang, apa? Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Yang penting kan kita sebaptis. Sudah kita lahir baru. Kok pada urus, kan namanya baru lahir.
Hah, baru lahir kok urus diri sendiri. Pantas kalau engkau so mati. Baru lahir yang mau masuk gereja. Tuh, baking semua tuh. Coba. Akhirnya kembali lagi ke kehidupan lama. Dan engkau berpikir kau sudah bertobat. Coba. Kenapa mesti ada di gereja? Karena kau tidak bisa bertumbuh sendiri. Jangan sok jago. So lahir tarik. Cari orang tua yang mengasuhmu. Yang kasih biar so lahir tarik. Ini mau ditangani. Huh? Pisdeng pu kok engkau baking sendiri. Ini loh, harusnya kita berpikir seperti itu, saudara. Baru lahir kau tidak bisa bertumbuh sendiri. Kenapa mesti ada gembala? Ya. Ini Alkitab yang tulis tentang gembala. Gembala, penginjil, rasul itu kan Alkitab yang tulis. Ini mendewasakan umat Tuhan. Gembala fungsinya menjaga. Tuh. Nah, bayangkan saudara kalau saudara pegang gembala, kalau dia sendirinya tidak peduli dengan hidup benar. Nah itu rupa itu tadi tuh. Dia nanti baca Alkitab kalau dia mau khotbah. Dia saja sok hidup dalam dosa, kalau dia mau ajar apa Pak Jemaat? Dia mau kasih makan apa? Oh cuma yang penting dia kalau orang hari jadi komang dia datang. Iya toh sekaligus dia minta Madadang DP sampul ulang tahun toh. Kok nyala betul. Tuh kalau orang pe gembala, dia kalau pokoknya dia kalau oh iya, orang selalu diberkati. Oh kasihan. Kong apa leh? Ini ada dia menghakimi empat orang. Karena for dia semua manusia kan berdosa. Tuh, mau hakimi apa leh? Orang semua berdosa. Saya bilang ke saudara, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yang bagus sedu. Maria Magdalena ada di bawah salib. Kong Petrus menyangkal. Sementara Maria Magdalena kan bukan rasul. Coba. Yang rasul itu Petrus. Petrus menyangkal. Kong kalau saudara baca surat 1 dan 2 Petrus. Apa Petrus pernah bilang? Karena kita pernah menyangkal jadi ya kurang katu mana-mana panguni. Orang kan semua itu pernah berdosa. Ya kita maklum sekali panguni. Atau gimana? Petrus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup Petrus bilang. Apa Petrus yang tahu diri? Anda pernah menyangkal Yesus 3 kali bayangkan. Yesus ada di situ dan dia menyangkal. Kok Petrus kalau saudara perhatikan, Petrus ini paling keras. Dia kata-kata. Ini paling keras saudara. Ya. Paulus, sekeras-kerasnya Paulus pernah bilang apa? Sergio ya, itu siapa itu? Yang Paulus bilang apa? Tidakkah kau berhenti membelokkan jalan yang benar? Itu apa itu? Ya, waktu Paulus sementara membimbing gubernur, ya, lalu ada yang tukang sihir dia atau apa, mantan tukang sihir. Mana itu? Itu siapa ini? Elimas. Elimas, nah ini kan kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Ia adalah kawan gubernur pulau itu.
Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tapi Elimas, jadi Sergius Paulus tuh lebih nama. Itu gubernur bernama Sergius Paulus tuh. Bayangkan nih Bar Yesus. Ini sembarang oleh saudara bilang Yesusnya, jangan sampai ini yang saudara ini Bar Yesus. Tuh, hati-hati saudara. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang tolong, ya. Mereka tuh tukang sihir. Dia kan jago, tuh. Hilang, ting, hilang. Begitu tuh. Saudara suka kan kalau pendeta begitu tuh? Bayangkan pendeta sekarang saudara sampai mesti pakai trik-trik sulap supaya membuat dia mata. Aduh, terus pendeta ya, dia ada keahlian. Sampai mesti begitu ini Mbak Khotbah. Tuh, mesti pakai trik sulap. Ini heran juga saya. Ya, tidak pernah rencana ini. Nah, Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Ya, itu tadi itu Bar Yesus tadi, nama dalam bahasa Yunani Elimas. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Bayangkan di gubernur mulai beriman. Saudara lihat, ya. Ini kalau saudaranya hati-hati, bayangkan ini, ya. Ada saja temanmu, ini orang dekatnya gubernur kan. DP sahabat karib. Saudara pikir itu sahabat toh? Karena dia paling dekat tuh sama dengan saudara, teman rasa saudara. Orang bilang, hati-hati saudara ya. Mau pakai dia, kalau dia sedang membelokkan kamu dari jalanmu yang benar, kau dalam bahaya kalau nyanda hati-hati. Dia berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya, Kong. Nah, tapi Saulus juga disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus, apa? Menatap Elimas, Kong. Dan Paulus bilang apa? Hai anak iblis. Bayangkan Paulus. Nih, saudara, ya. Saudara kalau baku dapat dengan orang, ini jangan baku sedu dengan orang. Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya. Dengan setan, jangan baku sedu dengan setan. Setan itu orang bermusuh. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Kalau Petrus bagaimana? Kalau Petrus dia bilang Pak itu mantan tukang sihir. Dia bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu. Jadi Paulus keras. Oh, kalau saudara baca ini Petrus, DP kerasnya minta ampun. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Paulus nyanda bingo deng doi. Nyanda. Dia nyanda langsung kabur DP mata. Dorang mau kasih doi. Jadi dia lupa dia mau bicarakan kebenaran. Tidak bisa. Tidak bisa. Bayangkan nih Paulus. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Siapa yang kasih doi Pak Petrus? Ananias dan Safira. Petrus langsung bilang apa? Mana tuh setengah? Bukan kalau orang sekarang ini pendeta ini mata duitan. Petrus nyanda. Nggak ada janji itu semua tuh. Kok apa nggak sambunyi itu setengah? Mana tuh setengah?
Petrus bilang begini, duh iya bagaimanapun katun ini katun so banyak katun. Nanti katun DP sisa dan katun ngoni dan katun. Masa katun anak mau rasa tuh DP setengah. Ya ampun, salah kali ya. Bayangkan ini kalau saudara berhadapan dengan ini hamba Tuhan yang tidak mau main-main dengan Tuhan. Saudara kan melihat, nyanda usah heran. Aduh ini ini menghilangkan damai sejahtera. Ini menghilangkan nyawa bukan cuma menghilangkan damai sejahtera. Saudara lihat. Tuh. Ini Nias dan Safira bukan cuma hilang damai sejahtera. Hilang DP nyawa. Saudara. Kira bagus edu. Hah? So kasih setengah dari penjualan. Kurang apa lagi? 50%. Saudara pikirnya gampang. 50%. Ketika mendengar mana-mana dari ayat 4 kok dek. Ayat 4 itu yang 3. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hah? Sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Siapa suruh engkau janji? Huh? Setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Siapa sudah berdiri di situ? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Huh? Ini yang sampai sekarang orang tetap begini. Nuh dan pernah mabok. Abraham pernah berdusta. Petrus menyangkal 3 kali. Artinya, apalagi kita. Coba kok. Ini kan manusia masa kini. Dia nih tahu apa ya? Ini loh Petrus pemodel. Baca semua kitab kisah para rasul dan saudara akan tahu. Petrus itu so bertobat. Dan sekali lagi, waktu dia so bertobat, dia yang tidak benarkan, ngana tuh boleh jadi fasik, boleh, mana ada. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan permainkan kemurahan Tuhan. Coba ulang di kisah tadi. Kisah 3 tadi. Ketika mendengar perkataan itu, bayangkan, langsung rebahlah Ananias dan putus nyawanya. Hilang damai sejahtera. Anda hilang DP nyawa. Tuh, siapa itu? Petrus yang pernah menyangkal. Petrus yang pernah kurang percaya. Yang pernah bimbang hatinya. Sementara bajalang di atas air, lalu dia kemudian tenggelam. Karena mulai bimbang hatinya. Itu keadaan Petrus. Yang bagus itu saudara. Ya. Jadi sekali lagi, waktu dia dipulihkan, dia balik. Jangan bawa-bawa itu masa lalu ya. Saya pernah mendengar siapa yang baca cerita itu. Dia bilang ada orang yang tanya, apa? Pendeta. Dia bilang, oh iya, itu yang Anda tanya tadi itu so mati. Dia maksud itu dia hidup lama. Itu so mati jangan bawa-bawa, itu so mati dia. Itu kita hidup lama, itu so mati. Sekarang saya manusia baru. Nah ini, bayangkan ini, Roh Kudus hadir di sini. Saudara pikirnya, ini bahaya loh. Hadirat Allah ada di sini. Jadi kalau kita lihat sendiri bermain, Tuhan itu benar sampai sekarang ada di taktanya. Tapi kehadirannya harusnya orang semua percaya dia ada di sini. Dulu saya ingat saudara ada gembala tempat saya praktik dulu.
Ya, kalau dia sih, dia pemahaman, dia bilang gereja, lihat Jo, dia bilang gereja akan dibawa sampai pada keadaan seperti gereja mula-mula. Sampai orang berdusta pun kau mati di dalamnya. Dia bilang, kalau sekarang kan sampai DP pendeta so berdusta. Kan pendeta sementara berzina ada khotbah. Tahu rupa tadi itu ada cerita tadi itu cerita tadi. Kan ya. Dia bilang dia tetap melayani. Tetap terkenal. Tetap dipakai di mana-mana. Sementara dia bikin dosa. Nah, ini yang saya sendiri maksudnya ingatkan diri saya sendiri. Tuhan tolong. Tuh. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putus nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Bayangkan saudara, tidak ada upacara pemakaman, langsung kubur. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Mungkin dia tidak baca WA. Tuh. Suami so mati dia nintau. Tuh. Dorang seribuan orang. Orang lain bilang kan, tuh Pak istri Ananias. Kan begitu gereja toh. Orang kok tahu begitu tuh gereja cuma sampai di situ. Oh, orang kok baku-baku sayang. Tuh. Sampai saya tinggal dalam dosa tetap baku-baku sayang. Orang baku-baku bela. Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja seperti dia bekerja zaman dulu? Karena itu orang yang membuat dia terbatas. Membuat dia membatasi dirinya. Kan, ya. Khotbah tetap mesti ada jam. Pernah terpukul juga saya dengar ada pendeta yang berkhotbah. Dia bilang kita ini tahu kalau di night club bagaimana ya. Dia bilang coba tanpa menurut dia tanpa yang ada jam di mana? Di night club. Kenapa tidak ada jam? Karena orang yang tidak peduli jam. Gereja mesti taruh jam. Di mana-mana, di belakang ada, di muka ada. Supaya jemaat. Dia kan kasih ingat apa tuh pendeta di muka tuh. Jangan sampai dia semua nintau diri. Semua pagi ini pendeta yang habis-habis angko. Sementara orang ini. Dia mau pindah night club nanti tunggu kalau sejam 12 malam baru dia pergi. Yang nak mengantuk. Nanti rame itu jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Orang justru kalau boleh orang bikin pica 1 jam. Mari kalau di hadapan Tuhan, orang selalu baku rekeng dengan jam. Kalau di night club, bayangkan sudah DP lampu. Nyandak terang, mari nyandak ada orang mengantuk di situ. Baru datang orang. Jam berapa? 12:30. Coba kuat. Coba. Jadi saudara sekali lagi. Waktu saudara setiap kali ibadah mengantuk. Tiap kali ibadah mengantuk. Harusnya kau tanya. Periksa dirimu. Ini setan ada di mana? Setan ada di luar sana atau masuk angkut sebenarnya? Dan kau tidak tahu. Dan kau tidak mau perangi. Yang bagus itu saudara. Tiap khotbah dia mengantuk. Dan dia tidak pernah sadar. Lu kan heran.
3 jam kemudian istri Ananias masuk. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Kok? Kata Petrus kepadanya. Bayangkan Petrus. No? Tadi kan dia sudah tahu. Karena dia tanya. Katakan padaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, bayangkan ini. Ini tuh gereja masa itu. Saudara mau suka mencontoh gereja mana? Gereja mana? Oh, orang kok kalau tuh kesalahan-kesalahan begitu nyandak dibicarakan. Kok bagaimana? Ditutup-tutupi begitu. Nyandak ada orang suka kalau gereja model begitu pendeta. Kok bagaimana ini dia? Itu orang mau mencontoh sampai gereja. Ini tuh gereja mula-mula dan ini di Alkitab. Ini cerita di Alkitab. Bayangkan. Kalau mau bicara soal jujur, ini jujur. Kalau orang bukan jujur, cucur. Cucurlah padaku. Tuh, so goreng belum tuh cucur. Maka Safira bilang, betul sekian. Memang angko batowo. Kong apa? Lalu mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Belum langsung mati, saudara. Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu, sana dorang sobat diri di pintu. Tuh, mereka juga akan mengusung engkau keluar. Bayangkan, Petrus. Coba bapelang sadiki Petrus. Tuh, ingat angko dulu pernah menyangkal 3 kali. Saudara pikir kalau Roh Kudus tuh pasti lembut, pasti apa pasti membelai-belai orang pe kepala begitu toh. Kalau begini dan Roh Kudus bagaimana ini? Ini Roh Kudus loh yang bekerja. Rebahlah perempuan itu seketika itu juga. Tuhan tolong. Di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Menurut saudara, kalau model begini tidak mempermuliakan Tuhan. Ya kan. Nanti kalau gereja itu banyak doi, baru memuliakan nama Tuhan. Lihat, cara pandang masa kini ini benar-benar sangat jauh berbeda dari cara pandang gereja mula-mula. Dan Alkitab tulis, bagaimana tuh gereja mula-mula? Oh, ya. Pendeta-pendeta berjatuhan, meninggalkan iman, meninggalkan kekudusan, meninggalkan kebenaran. Ya. Coba Amsal 25 ya. Amsal 25 ayat 4. Nah, coba baca dulu ini. 3. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Orang fasik itu sanga. Kalau bahasa Inggris apa sanga?
the dross. Coba cari deh. Bayangkan toh. Itu perak. Saudara lihat ya. Hah? Lihat, maksudnya begini. Bayangkan ini perak. Perak itu logam mulia. Termasuk di logam-logam yang ada harganya, saudara. Tapi bayangkan, saudara, emas, ya. Ya. Emas ini kalau dia mau dimurnikan, ini apa yang melekat di emas ini? Nah itu tadi ya kan disebut sanga. Ya. Mungkin bisa saja ini juga perak. Coba pikir, setelah lalu leko mangoni. Ini masih ada di Perga. Tapi kalau orang mau dimurnikan, kasih keluar yang bukan emas. Orang benar yang membenarkan, yang terus saja membenarkan perbuatan yang tidak benar, itu fasik. Ini orang fasik ini dia itu tahu kebenaran. Tapi dia memilih untuk tidak taat kepada kebenaran. Nah bayangkan, supaya orang ini murni, sampai ini kasih keluar. Ada yang fasik padamu? Kasih keluar. Paulus bilang apa? Jangankan baking. Sedangkan hal itu keluar dari mulutmu jangan sampai. Itu hanya akan membuat engkau fasik. Jangankan baking sekali lagi. Lihat, kalau saudara ini mau dimurnikan. Petrus bilang begini. Emas yang fana saja harus dimurnikan. Emas yang fana atau emas yang fana. Emas yang sementara. Ini perlu dimurnikan. Dan pemurnian emas itu pakai apa? Pakai api. Untuk memurnikan emas yang sementara sifatnya, api perlu, apalagi imanmu. Nah iman itu, saya selalu bilang ya, iman itu apa? Iman itu bertumbuh dari mana? Dari firman. Konfirman yang enggak usah apa? Yang enggak usah bicarakan tuh kebenaran model begitu pendeta, jangan terlalu keras. Hasil dari firman adalah iman. Bayangkan, hasil dari mendengarkan kebenaran adalah iman. Kalau emas yang sementara perlu api supaya murni, apalagi imanmu. Tuh ini 1 Petrus 1 ayat 7. Ini Petrus loh. Tuh, yang tidak terlalu keras kok Petrus. Tuh, lihat. Saudara mau sungguh-sungguh bertobat? Ya sekarang siap. Ada api yang menyala. Harus. Kalau nyala terusnya tidak pernah murni. Nah api itu ujian. Jangankan ujian. Baru khotbah so tersinggung. Bagaimana kalau api mau menyala?
Sama antar saudara pe pulang, api sudah tunggu di muka itu. Setan yang dulu keluar, dia kurang mau cari-cari selak, dia mau masuk. Saudara buka kecil saja dia masuk. Dan kalau akan terkejut, hal yang dulu saudara pasti untung di situ. Aduh, waktu saudara kasih biar dia masuk, saudara lihat. Saudara akan lebih buruk daripada keadaanmu yang semula. Itu yang membuat saudara. Aduh, jadi ini memang kalau bicara begini saudara sampai gugup. Saya betul loh. Waktu lihat misalnya ada rekan hamba Tuhan misalnya jatuh atau apa. Ini bukan orang tertawa. Kalau sampai dorang pedosa dibicarakan. Ini bukan karena orang sedang bukan. Ini peringatan untuk kita semua. Kalau bintang-bintang itu saja jatuh, apalagi engkau belum jadi bintang. Coba. Bilang so tahu-tahu dia so bintang, setan pika seciri. Saudara mungkin berpikir saudara bukan siapa-siapa. Ada Yesus di dalammu. Kau sudah bertobat. Loh, jangan kasih kesempatan. Setan akan cari kesempatan. Dia mau backing orang ini kembali kepada keadaan yang semula. Doh saudara, ini semakin, bayangkan saya dengar tadi lagi tuh pembahasan tadi. Saya lihat ya. Itu CBN. CBN apa? Apa CBN? Christian Broadcasting Network. Itu ya. Itu CBN. Saudara saya lihat tadi siaran dari CBN. Bayangkan ini orang-orang non-Kristen di Gaza. Dapat lihat Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri dengan berbagai cara. Don dapat lihat DP wajah ya. Lalu dia datang di mimpi dan ada beberapa ya orang-orang non-Kristen yang kemudian bercerita begini. Dorang kata nin tahu kalau mau bilang bagaimana. Tapi dorang pelia jo. Dorang pe hati rasa. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Yang dorang belum pernah rasa. Dan dorang cuma satu kerinduan. Mau jadi Kristen. Aduh saudara. Nin tahu kalau apa. Tapi pokoknya saya berlutut tadi dan bilang begini. Tuhan. Kalau engkau bisa bekerja di Gaza seperti itu, rembukan dang. Di hati saudara, kalau sampai Yesus justru menyatakan, bayangkan orang sini, so Kristen lama, toh, dengar firman Tuhan, hadirat Tuhan bekerja, tapi tidak menyentuh hatimu. Harusnya sadar. Dorang cuma lihat begitu. Cuma dibangunkan di mimpi. Langsung berubah dalam hati. Langsung menjadi Kristen. Dan Kristen mereka itu radikal. Itu ribuan orang loh saudara. Jangan salah. Ya. Tadi saya sampai berpikir. Ini kan di sekitar Israel. Ini kalau Yesus sampai so menampakkan diri. Berulang kali seperti itu. Dia memang sudah di muka pintu. Hati-hati lah saudara. Kalau memang rapture itu ada, ya, kedatangan Tuhan, ini bisa saja. So di muka pintu. Kong saudara, baku sedu jodohin Tuhan. Abaikan kemurahan Tuhan yang hendak menyelamatkanmu dari kebinasaan selamanya. Jangan permainkan. Bayangkan saudara, jangan orang genapi itu ayat apa? Yang terdahulu terkemudian. Nanti kau lihat, itu Yesus yang bilang. Nanti kau lihat apa? Pelacur, pemungut cukai akan mendahuluimu ke sorga. Oh, orang kok seorang lama. Maksudmu apa? Oh, ini kan baru sekarang mau belajar menangis tuh. Orang dari dulu sesuatu ajar menangis terus. Tuh dari dulu tuh orang dengar khotbah keras. Oh hadirat Tuhan yang apa?
Sekarang orang ngonijo dulu, orang kasih for. Nanti kau akan terkejut. Waktu perempuan sundal. Yang kau tidak pernah pikir. Masa dia boleh? Nanti saudara lihat. Itu Yesus khotbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan, berarti orang jadi sundal Jo. Memang ini pengertian sekarang. So itu pendeta, usah kok terlalu menghakimi dia. Ele perempuan sundal masuk surga. Perempuan sundal di sini bukan tetap sundal, bertobat. Terangnya perempuan sundal semua masuk surga not orang. Gimana sih? Ini kan maksud Yesus apa? Ini orang yang dulu dia perempuan sundal. Ya, yang menurut gerejanya mungkin ngana ini pasti ngana alas neraka. Hati-hati. Kalau sampai dia yang masuk gereja engkau tak tinggal. Mereka menertawakan Maria Magdalena. Yesus justru bilang apa? Jangan ganggu dia. Tuh. Karena ada saatnya dimanapun Injil diberitakan, apa yang dia lakukan akan diceritakan kembali di sana. Itu ya. Jadi kalau saya di sini, saudara mau latar belakang dosamu seperti apa? Yang penting saudara mau bertobat. Begitu. Karena Yesus bilang kan begitu. Kau berdosa. Loh, waktu firman Tuhan datang kepadamu, jangan bilang sekarang nyanda aku apa-apa. Siapa dah bilang nyanda apa-apa. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara lihat Ananias dan Safira. Loh, ini anggota gereja mula-mula. Kira-kira menurut saudara Ananias dan Safira itu masuk neraka ke masuk surga? Coba menurut saudara. Bukankah mereka lahir baru? Pasti so baptis. Penang enteng. Terus masuk gereja. Tapi ternyata mereka juga bisa digoda untuk kemudian berdusta terhadap Roh Kudus. Nggak usah sungguh-sungguh. Nanti saudara terkejut. Bukankah kita ada ikut-ikut ibadah ini dia? Kongkia pada waktu mati Tuhan bilang aku tidak mengenalmu. Ingat orang baru baca tuh hari. Apa tuh 2 Timotius kan? 2 ayat 19 atau 1 Timotius. Ya. Tuhan mengenal kepunyaannya. Semua yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Aku sedu. Dasar yang diletakkan Allah teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jangan bilang, orang ini, orang percaya Tuhan. Orang tiap kali berdiri sudah semua baking pengakuan iman rasuli. Hafal semua pokoknya. Aku percaya Tuhan Yesus. Kenapa dia sepanjang ibadah, sepanjang itu pendeta berkhotbah, dia bawa FB. Mari aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ini kan gereja masa gini tuh. Masa aku orang masuk neraka. Waduh. Kalau ibadah ada 5 kali, 1 hari kita 5 kali pengakuan iman. Saudara. Kalau menurut saudara, Ananias dan Safira, siapa kotek dorang? Langsung mendengar dari Petrus dan para rasul. Saksi mata orang itu.
diragukan orang pertobatan. Coba. Kok bisa orang berdusta? Menang enteng. Itu ya, saudara. Yang saudara pikir nyanda apa-apa loh. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Orang bersikap mengabaikan pandang enteng ini yang menyebabkan kemudian orang jatuh, bahkan orang yang sadar. So sementara tinggal dalam dosa, saudara tidak mau disadarkan. Saudara paling tidak suka dengan kebenaran, itu pasti. Paulus bilang, kita dibikin apa Bang Oni? Aku cuma mengatakan kebenaran dan kini aku menjadi musuhmu. Coba, makanya saya terdalam dalam hati. Kita ke jemaat marah, ya ampun. Kalau Ngoni marah karena ini khotbah keras, kebenaran yang disampaikan kepadamu, loh, engkau bermasalah dengan Tuhan. Dosa kau selalu penjaga. Apa yang penjaga? Tuh. Tuh, ini Galatia 4 ayat 16 bukan Roma 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16. Apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sekali lagi ya. Kecuali kalau kita ambil saudara pedoi. Ada pancuri, ada bikin bodok pas apa di sini. Tapi kalau kebenaran yang disampaikan kepada saudara, dan gara-gara itu saudara marah, kau memusuhi kebenaran. Jangan bilang saudara so baptis. Toh, Ananias dan Safira hanya tidak baptis. Pasti orang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Bayangkan, bisa kasih persembahan hasil jual ladang, saudara pikirnya gampang. Toh, pasti pertumbuhan iman mereka luar biasa. Ternyata bisa juga tergoda dan kemudian berdusta. Hati-hati loh. Karena langkah terakhir yang menentukan saudara ini sungguh akan berjumpa dengan Tuhan. Atau kau dilempar dan binasa selama-lamanya. Ya. Ini, dari tadi sebenarnya saya diingatkan, coba dengar ya. Saya bercerita dengan cepat. Ada mau bilang tamang, ini orang senior soalnya. Ya. Jadi mereka itu angkatan-angkatan sebelum saya. Ya, lama. Ya. Saya angkatan 36 di Sekolah Alkitab Batu, di Beji sana. Dan dua orang itu kayaknya bapak itu mungkin dia angkatan 20-an. Ya. Berarti sekitar 10-an tahun. Mungkin sekitar begitu ya. 10-an tahun di atas saya. Nah, itu daerah itu saudara. Itu dekat sekali, ini daerah Beji Batu itu dekat sekali dengan Tretes. Ya, ini di Malang ya. Itu daerah Tretes itu terkenal dengan pelacuran. Zaman itu, saya sudah tahu kalau sekarang, tapi zaman itu terkenal itu daerah pelacuran, ya banyak sekali pelacur tinggal di situ, ya dan itu banyak pokoknya tempat apa sih istilahnya, apa kata, ya tempat pelacuran pokoknya, gitu apa? Nah saudara, itu rata-rata yang lulus sekolah Alkitab itu biasanya siswa-siswa, cowok-cowok dan selalu melapor ke pimpinan sekolah, dorang mau buka pelayanan di Tretes. Karena dorang yakin sekali, dorang bisa mengalahkan para pelacur. Dan saudara, sekolah
sudah menyaksikan ya, sejarah itu terus berulang. Kemudian orang-orang yang berpikir dia mau bikin kalah pak pelacur, pelacur bikin kalah pak dia. Ini cerita sungguhan saudara. Saya juga tidak tahu kok bisa bicara malam ini seperti ini. Ya. Jadi karena berulang kali seperti itu. Dari sekolah so kasih peringatan sebenarnya. Maksudnya jangan ngoni, maksudnya apa sih istilahnya? DP istilah jangan ngoni cari pencobaan gitu. Jangan ngoni cari pencobaan. Toh harusnya perkuat dulu imanmu, begitu kok maksudnya. Toh. Jadi itu dari angkatan-angkatan itu diberi peringatan dan tiba-tiba soal itu angkatan 20-an itu. Tiba-tiba ada bapak, ya waktu itu dia pasti masih pemuda. Ya. Dia pokoknya dia yakin sekali. Ya. Dia Tuhan dah suruh kata. Memenangkan daerah itu. Dan dia tidak bisa dicegah. Dia yakin sekali dia pergi. Saudara enggak, kita bukan mau bikin tako. Saudara lihat ini ya. Ini tantangan ini di depan mata saudara. Kalau puluhan tahun yang lalu itu tantangan sebesar itu, apalagi sekarang. Saudara enggak usah pergi di tretes. Ada di dalam kamar. Bayangkan ini. Jadi ini hamba Tuhan ini. Kasih yang orang Manado. Saudara. Dia pergi di situ dan betul. Dia menang kan enggak tahu puluhan atau berapa banyak. Pokoknya banyak dia backing gereja. DP jemaat pelacur-pelacur. Yang bertobat. Pelacurnya bertobat. So untung tuh dia. Kong dia kawin. Kong istrinya tidak punya anak. Dia pun mengangkat anak angkat 2 orang kakak adik. Kalau tidak salah dari mereka umur 9 tahun. Ini perempuan, anak angkatnya perempuan. Dia bangga sekali karena gerejanya maju. Ini pelacur-pelacur bertobat. Dia bikin gereja saudara. Ya, itu bisa dibilang ini pendeta yang menang maksudnya terhadap. Kan selama ini angkatan-angkatan yang orang-orang yang coba masuk dan kalah. Dan kali ini untung dia. Lalu dengan 2 anaknya ini perempuan. Dengan 2 anaknya ini torang satu angkatan di sekolah. Jadi saya tahu persis. Lalu beliau pun kalah dengan anak angkatnya. Sekarang kau matamu terbelalak. Setan keluar. Tapi dia mencari kesempatan untuk kembali. Karena dorang perumah cuma dekat, dorang kan yang boleh pulang. Nah, 2 anak perempuan ini karena dompe rumah cuma dekat, jadi dorang tiap minggu boleh pulang. Begitulah saudara, ini mau cari tali dengan lengkap. Sudah aja. Yang jelas itu jatuh dengan anak angkatnya sendiri. Yang enggak masuk akal tuh. Berarti anak waktu itu umur 17 mungkin 17-18 tahun. Segitu. Belum baru lulus SMA. Hamil. Memang ngeri pokoknya. Dan Pak Pendeta itu meninggal tahun depannya masih muda. Masih muda. Bilang Akang jangan permainkan. Jangan permainkan kesempatan yang Tuhan beri. Tuh.
Saudara, buka kesempatan dan kau akan melihat akibatnya. Ananias dan Safira nyanda ada ampun, langsung mati di tempat. Petrus tidak bilang, so itu ngonie jangka 2 kali. Tidak ada. Lihat. Jadi pada tingkatan tertentu Tuhan tahu, ngana ini pasti tidak mungkin dia tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Pasti so ada berulang kali. Orang kan begitu. Orang lihat ini orang kehidupan rohani kan begitu. Siapa sih ini yang tidak pernah salah? Ada saja yang ada salah. Saya ada juga yang ada salah. Nah waktu orang diampuni, baking ulang, diampuni, baking ulang, diampuni, baking ulang. Hati-hati saudara, waktu kau diampuni lagi, belum tentu engkau mendapatkan kesempatan untuk diampuni lagi. Siapa tuh mau tahu? Waktu Tuhan ampuni kau, waktu itu so terakhir. Dan kau masih ulang. Oh kasihan. Ini kurang mau tunggu mati. Itu yang ngeri saudara. Jadi tidak usah heran. Kong kia padang dia mati. Kia padang tu lainnya nak mati. Oh iya. Tuhan kan paling tahu. Ini seberapa kali kau buang kesempatan itu. Seberapa kali kau buang kemurahan itu. Allah itu pemurah. Sangat pemurah. Ya, kita selamat kemurahan Tuhan. Ya, mana Roma pasal 2 ya? Selamat kemurahan Tuhan. Harusnya perhatikan kemurahan Tuhan. Selamat cuma karena kemurahan Tuhan, kau pandang enteng. Yang saya bilang ke saudara, orang rindu saja Pak Tuhan itu kemurahan Tuhan. Mana ada manusia, orang yang tidak pernah lihat Pak Tuhan. Kok masa bisa rindu? Kemurahan Tuhan. Jangan abaikan itu. Kau bisa datang ibadah. Yang lain tidak bisa. Harusnya loh. Terima kasih Tuhan. Tuh lain nyandak menang. Aduh kita rekin untung malam ini. Kalau saudara cuma datang kau bobo. Coba kok. Perhatikan kemurahan Allah. Ayat 21. Israel cabang asli. Orang ini cabang liar yang dicangkokkan ke dia pokok zait sejati. Ya, Yesus pokok zait sejati, pokok zaitun sejati. Ya, jadi Israel itu mereka zaitun sejati. Orang ini zaitun liar yang kemudian karena ini zaitun sejati, ya, dorang ini membangkang, memberontak, bersungut, tidak menghargai Tuhan. Tuhan patahkan cabang asli itu, kong dia ambil orang ini cabang liar, dia taruh, kasih cangkok, taruh di cabang, di pohon yang sejati. Lalu saudara, sekarang ini, torang Tuh Israel Tuhan potong kong torang Tuhan cangkokan. Apa? Paulus bilang apa? Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah. Kemurahannya yang mana? Dia ambil orang ini cuma cabang liar, zaitun liar yang dicangkokkan ke cabang asli. Ini kemurahan. Harusnya orang ini orang-orang kafir yang tidak mungkin diselamatkan. Ini Tuhan sudah sangat berkemurahan. Dia ambil 4 orang ya, yang sebenarnya orang-orang yang tidak masuk dalam undangan. Tuhan bilang apa? Mereka itu adalah orang-orang yang diundang. Dorang ini mau. Orang ini orang-orang yang sebenarnya tidak diundang.
Tapi karena para undangan yang mau datang, Tuhan pi ambil tuh yang tidak diundang. Sini, datang ini semua. Saudara-saudara, menurut saya, saudara-saudara ini sebenarnya harusnya tidak diundang. Jemaat yang mau datang tuh, nah saudara yang dibawa. Perhatikan kemurahan Allah, tapi perhatikan juga kekerasannya. Karena kalau yang asli saja Tuhan patahkan, kau buang. Nggak pakai sayang-sayang. Tuh hari ngoni kita sayang dan ngoni peduli. Perhatikan kemurahan, perhatikan kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Perhatikan, orang semua mendapatkan kemurahan. Saudara mendapatkan kemurahan. Ya, yaitu perhatikan, ada kata jika. Kamu mendapatkan kemurahan jika, kalau kamu tetap dalam kemurahan. Orang sudah dapat kemurahan. Saudara bisa terlepasnya dari kemurahan itu. Orang akan terus dalam kemurahan Allah. Maksudnya diselamatkan. Kalau orang tetap dalam kemurahan. Tapi kalau saudara membiarkan diri dan kemudian sama saja dengan orang lama. Yang tidak peduli dengan kemurahan Allah. Hati-hati. Jika kamu tidak tinggal tetap dalam kemurahan, kamu pun akan dipotong juga. Gitu saudara. Orang semua selamat karena kemurahan. Saya bingung dengan orang-orang. Pendeta ini, orang kasih yang bukan karena perbuatan, selamat karena iman. Selamat karena kemurahan. Karena kasih karunia. Loh, jangan pandang enteng. Orang akan terus ada dalam kasih karunia kalau saudara tidak sengaja, tidak membiarkan dirimu malah keluar dari kasih karunia. Mengabaikan kasih karunia, meremehkan apa yang Yesus lakukan. Israel kekasih Allah, jelas Alkitab. Tapi waktu mereka memberontak, Tuhan bangkit menjadi musuh mereka. Ananias dan Safira sudah diselamatkan, ada di dalam gereja. Digembalakan oleh para rasul. Mau salah apa le? Petrus itu bukan gereja yang angka. Bukan organisasi mana yang lantik pada dia. Yesus yang bilang sambil dia memperbaiki Petrus. Dia bilang apa? Kalau kamu sudah insyaf, gembalakan domba-dombaku. Yesus yang angka ya. Ya bagus Edu. Jangan abaikan, jangan remehkan kesempatan diperbaiki di dalam, digembalakan, diberi makan dengan makanan yang benar. Saya sedang melihat orang sungguh-sungguh mengabaikan Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Tuhan tolong. Ya, bayangkan saudara. Ini Olimpiade sedang berlangsung. Tuh. Ya Pak. Ini kan ngeri saudara. Semua orang bilang ini penghujatan. Penghujatan kepada Yesus. Kan ini acara olahraga. Kan ada gereja-gereja tertentu di Australia, New Zealand, sampai melarang jemaatnya untuk tidak nonton sama sekali acara Olimpiade. Itu acaranya setan. Sampai dia bilang begitu. Sampai seperti itu. Dia ngeri. Bayangkan ini semua yang ditulis dalam kitab Wahyu sedang digenapi di depan mata dan orang semakin tidak peduli. Saudara lihat, yang mau binasa pasti binasa. Kalau sampai soalnya tak kore saudara hati hari ini, hati-hati saudara. Karena itu Wahyu 22 ayat 11 ya.
Coba yang terakhir. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Masa saudara mau dengar yang model begini? Mau ini kan suka yang jahat, toh? Hah? Tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau ditegur keadaanmu. Yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, terus berbuat jahat. Teruslah kamu dalam dosa. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Bayangkan di Tuhan pegemas sampai model begini. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Bukan, sudah orang kan sudah dibenarkan kok. Jadi apapun yang orang bikin, orang kok sudah dibenarkan. Bayangkan saudara, ini sekarang seperti itu. Ini khotbah masa kini. Ya sekarang keputusan ada di tangan kita masing-masing. Apakah saudara sungguh mau berjumpa Tuhan? Hah? Ini sebentar lagi waktu. Kita kehilangan waktu. Sebentar lagi semua selesai. Orang ini betul-betul saya sedang melihat. Orang ini betul-betul di ujung dari semua ujung ini. Dan semakin orang soalnya tidak peduli dengan kebenaran. Tuhan bilang apa tuh orang suka yang lain. Coba salah satu kegiatan yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan akhir zaman. Kalau ini akhir zaman, ya Tuhan semua datang. Apa? Semakin banyak kita berkumpul bersekutu, Ibrani 10 ayat 25. Justru karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ini kan sejaman sibuk. Jangan kita coba 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan semakin giat. Orang sekarang giatnya di hal yang lain. Sekarang kan lebih banyak tuh kegiatan. Coba saudara kira ini. Hati-hati ini bulan Agustus. Dari tanggal 1 orang sudah mesti pasang bendera. Ini pertandingan sudah di mana-mana. Dan saudara juga akhirnya. Orang so lelah. Pertandingan lari karung. Oh kasihan. Asal jangan masuk di karung ya. Pertandingan apa leh? Yang tidak ada. Bayangkan saudara. Coba saudara tajamkan. Buat hatimu semakin peka. Datang kurang mau tunggu-tunggu orang giliran. Orang itu dibikin ancur.